Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan bahas tentang dari DC lapangan Kredipo berantem sama nasabah. Wah, ini kacau buat ceritanya. Dan ini pengalaman pribadi dari salah satu narasumber ya namanya dari Muhammad Padri. Sebelum gue melanjutkan video berikutnya di sini, teman-teman yang baru saja menonton, gue perkenalkan dulu ya. Di sini adalah samping dia adalah temen gue sendiri, tapi dia temen jauh gue. Mungkin untuk profil lebih jauhnya itu gue sudah ceritakan juga di video gue yang part pertama. Ya di sini gue akan langsung membahas topiknya saja ya. Di sini dia adalah seorang temen gua dan dia namanya Muhammad Padri, dan dia dari nasabah dari pinjaman online legal, sekaligus dia adalah korban dari pinjaman online. Dan di sini dia mau bagikan kisahnya dia karena ada kisah yang menarik sekali, yaitu tentang DC lapangan dari Kredipo berantem sama nasabah sampai dibawa ke kantor polisi. Itu kacau banget bro ya. Mau tahu kan ceritanya? Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Dan apabila teman-teman di sini yang mau join, mau bergabung di dalam grup Telegram gua, silakan saja klik link tautan yang ada di dalam deskripsi. Karena di dalam grup gua itu semua ya dari Nusantara ini bergabung di dalam grup Telegram gua. Ras, suku, agama, mereka bergabung semua. Untuk apa? Untuk saling menguatkan mental dan saling memberikan informasi dan juga edukasinya. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja ke narasumbernya. Nah, Ji, gua kan pernah dengar tuh, Ji, cerita dari pengalaman pribadi lu, dan itu masih anggota keluarga lu ya? Masih anggota keluarga dia. Nah, anggota keluarga dia ini punya akun Kredipo. Akun Krediponya ini kena kehack sama orang. Nah, kena kehack sama orang, itu limitnya dihabiskan bro. Sampai berapa juta, nanti kita akan tahu ya ceritanya. Itu sampai berjuta-juta. Dan akhirnya orang ini kan nggak merasa meminjam di Kredipo. Dan akhirnya setelah lebih dari 3 bulan, desa lapangannya mendatangi rumah nasabah. Dan terjadi keributan di sana. Oke Ji, langsung saja menceritakan kisahnya Ji. Jadi awalnya ini gue punya saudara gue ini, dia mengaku bahwa akunnya dihack oleh seseorang lah, pokoknya nggak jelas juga. Tiba-tiba dia punya tagihan sekitaran 8 juta kalau nggak salah. 8 juta, dia merasa nggak pinjam, ya dia nggak mau bayar dengan resiko itu. Dan dia nggak mau bayar, udahlah gua pokoknya nggak mau bayar dikarenakan gua nggak pinjam. Makanya untuk orang-orang yang punya akun Kredipo agak hati-hati karena mungkin sepengetahuan gua bukan cuma 1 orang 2 orang yang pernah kena hack gitu. Dan gua pernah dengar katanya ada banyak juga orang yang pernah kena hack dan dia nggak pernah belanja ataupun gimana, akhirnya dia punya tagihan kayak gitu. Dan suatu hari memang ini si DC ini sering datang sendiri datang nggak pernah nemu orangnya nih. Dan ketika kejadian malam itu, Posisi malam tuh Ji. jam 8 malam kalau nggak salah, jam 8 malam posisi lagi di rumah. Nah, orang tua gedor. Maksudnya gedor gimana Ji? Gedor maksudnya tuh mungkin karena kan yang ditemuin ini kan nasabah kan perempuan. Sebenarnya yang punya akun ini si suaminya, tapi dikarenakan suaminya kerja, jadi nggak ada nih di rumah. Akhirnya minta bantuan ataupun dibantu untuk mediasi lah, dari segi bicara antara DC sama si korban ini. Dan akhirnya ya sebagai saudara ya saya cuma ngebantuin aja kayak gitu. Awalnya cuma mantau aja perbicaraannya nih mau kayak gimana. Karena si nasabah ini nggak merasa bersalah ataupun nggak pernah belanja sebesar sampai 8 juta itu. Gede juga ya. Dan dia bilang bahwa akunnya dihack. Dan si kolektor ini masih ngotot untuk
tetap minta tagihan dikarenakan memang udah melewati batas dari 3 bulan. Jadi udah masuk DC lapangan lah kayak gitu. Dan DC lapangan ini pertama ya mungkin namanya mungkin si seorang wanita ya, ketika ditekan ya namanya si DC ini kan tugasnya memang ya ngedekin kita buat gimana caranya ngambil angsuran kan gitu. Si saudara gua ini yang perempuan, karena dia nggak merasa suaminya minjem dan sepengetahuan memang dia udah bilang gitu bahwa akunnya dihack, dia tetap nggak mau bayar. Jadi apa namanya, udah mulai agak sedikit naik tensinya lumayan sedikit naik dari si kolektornya, tetap neken, dari si nasabah juga nggak mau bayar. Dan dia bilang begini. Makanya ya intinya si kolektor ini bagaimana caranya berebut dapat tagihan. Dan si korban tetap pokoknya gua nggak bakal mau bayar karena gua nggak merasa pinjam. Karena dia nggak ngerasa buat duit itu. Ya kayak gitu. Jadi makanya sama-sama ya yang si kolektor ini punya tugas lagi, yang si nasabah ini, si korban ini nggak merasa dia ngambil barang apapun kayak gitu. Dan akhirnya sengit, mau cukup Panjang juga prosesnya. cukup alot. Dan akhirnya karena mungkin ya dari dia nelpon atasannya si kolektor, gimana ya udah kalau misalnya memang sekiranya ini prosedurnya dia kena tipu ataupun kena hack, bisa lapor ke polisi. Dan buat temen-temen nih, kalau misalnya yang sekiranya ada yang kena hack, coba tolong lapor ke polisi. Berarti segera langsung lapor ke polisi ya. Itu bener, jangan ditunggu-tunggu. Oh, gue merasa nggak ngambil nih, gue merasa nggak pinjam. Udah biarin aja, ntar gue tinggal bilang. Nggak segampang itu juga, karena si kolektor ini tuh yang tahu ini, yang punya tagihan itu yang punya akun. Jadi nggak bisa kita ngelak begitu aja gitu. Jadi misalnya ada di antara kalian nih penonton yang pernah ataupun siapapun saudara-saudaranya yang punya akun Kredivo kena hack, ada pembelanjaan yang nggak pernah dilakuin tapi ada tagihan, itu cepet-cepet langsung bisa lapor ke kepolisian. segera itu langsung. Iya, supaya kita punya tanda bukti bahwa kita punya ini benar-benar loh akun saya dihack, kayak gitu. Jadi si Kredivo juga nih, misalnya dari pihak Kredivo ketika dia datang, nah ini surat tanda bukti bahwa akun saya dihack, kayak gitu. Jadi akhirnya si debt collector ini ya udahlah, kalau emang kayak gitu ceritanya dari hack, ayo ke kantor polisi. Oh, dia nantangin buat ke kantor polisi tuh? Ya, kayak gitu. Kantor polisi. Dan kan biasanya kalau misalnya mungkin penonton pernah lah di WhatsApp, saya akan datang ke rumah Anda, menghubungi RT dan RW untuk biar kondusif. Iya. Ya kan? Pendampingan lah. Ya, minta pendampingan. Tapi kenapa waktu itu saudara saya minta pendampingan dari pihak RW? Oh, jadi gini bro, gue perjelas lagi ya. Di saat suasana udah ribut, itu dari pihak nasabah minta pendampingan RT ya? RW, ya. Minta pendampingan RW, namun si DC-nya menolak, dia nggak mau. Nah, kita balik lagi ke topik yang sebelumnya, yaitu DC mengancam nasabah membawa RT dan RW. Dan di hari ini, kejadian pada waktu DC Kredivo, dia malah menolak bro. Kan lucu kan? Kayak jadi heran gitu, kok bisa gitu. Sedangkan kalau kita yang pernah galbay ataupun pernah telat bayar, pasti ancamannya begitu. Kami dari DC ini akan datang ke rumah Anda untuk biar agar kondusif. Tapi di saat itu dia datang nggak bawa RT RW, padahal RT-nya saudara gua sendiri. Dan gue juga bingung nih, orang kok bisa-bisanya nggak konsisten gitu sama omongannya yang di WhatsApp, bahwa biasanya kalau misalnya debt collector udah mau datang, biasanya pasti bawa
nanti saya bakal bawa RT dan RW supaya suasana kondusif kayak gitu. Dan ketika ini si DC ini ngajakin ke kantor polisi, dan si korban ini ataupun si nasabah ini, kita ke kantor polisi. Berarti sama-sama mau nih. Ya, karena udah berkecamuk, udah panas. Akhirnya dia bilang begitu si nasabah nih, ya udah gua ke RW, gua mau minta pendampingan. Oh, jadi sebelum itu bergegas ke kantor polisi, si nasabah ini bilang, gue bawa RT ya? Iya, pokoknya pendampingan. Ya begitu. Dan yang si DC satunya ini kan ada 2 orang. Oh, datang 2 orang itu. Dan yang satunya ini cuma bilang gini, emang kalau misalnya bawa orang RW ataupun jajarannya, memang utang ibu bisa lunas. Lah, kita ini fokus di pengen pelaporan bahwa akunnya kena hack, bukannya untuk pembayaran. Iya, benar. Untuk Ya kan? pendampingan hukum. Iya, supaya ya mungkin ya maaf ya kan, dikarenakan dia kan perempuan mungkin kan butuh lah untuk pendampingan. Dan saya di situ cuma kalau misalnya memang nantinya saudara gue butuh apa-apa, gue bisa turun tangan kayak gitu. Bukannya untuk kita bentrok gitu, enggak. Di sini kita benar-benar apa yang kita ambil itu jalur hukum. Misalnya dia kan ngancem ke jalur hukum. Ya kan? Kan urusan biasanya dunia perpinjolan ini kan pasti jalur hukum, tapi kan ini pasti jatuhnya ke perdata kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau misalnya memang ini yang terbaik, yuk kita ke kantor polisi bareng-bareng. Dan ini si saudara gue ini ngajak orang RW buat mau ngajak orang RW buat ke kantor polisi bikin pelaporan. Dan si yang DC satu lagi mungkin nggak terima. Oh, jadi yang satu terima, yang satu lagi nggak terima nih. Sebenarnya dua-duanya juga nggak terima. Iya, kayak yang satu bilangnya udah ayo kayak gitu. Sebenarnya sih yang gua ambil dari keributan itu si DC ini tetap mau minta tagihan. Bukan karena dia mau bilang mau ke kantor polisi apa gimana, itu cuma buat ancaman. Oh, buat gertak doang nasabah ya. Karena percuma. Ketika dia datang ke polisi, ditanya polisi mau ngapain. misalnya soal piutang. Dia si DC ini kan datang buat nagih. Misalnya dia datang buat nagih, nggak dapat hasil, terus dia ke kantor polisi, harusnya dia bisa ke tempat orang lain, waktunya juga dia harus ke kantor polisi. Dan dia cuma dapat selembaran pelaporan atas ataupun akunnya dihack lah, ya kan, pelaporan bahwa akun saya telah dihack oleh seseorang yang saya nggak kenal atau gimana. Dan ya itu otomatis kan clear, karena kan si Kredipo ini mungkin minta kepastian. Kalau yang bener-bener akun lu dihack, ya udah lu bikin laporan kan kayak gitu kan. Dan si DC ini udah jadi cuma buang waktu aja sih sebenarnya sih kalau gue pikir-pikir ya, ini pemikiran gue ya. Cuma buat buang waktu terus ke kantor polisi, cuma dapat lembaran bukan dapat tagihan kan kayak gitu. Nah, pada waktu keributan itu udah panas dan si nasabah ini mau ada pendampingan RT/RW untuk kantor polisi, sedangkan si DC lapangan ini ingin banget ke kantor polisi. Nah, selepas dari itu hasilnya bagaimana, Ji? Jadi sih sebenarnya kalau gua yang sudah selesai begitu aja mereka pulang, atau memang itu jadi ke kantor polisi? Jadi karena udah situasi udah memanas, orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak emosi jadi emosi. Oke. Karena di sini kan si korban ini wanita. Karena dia terlalu dipres, terlalu dikencengin. Ya dia juga kayak namanya wanita, ya kan, the power of mama ya. jadi digalakin makin galak. Lu baca itu suara lu kenceng, gua makin kenceng. Nah kayak gitu kan, tahu lah the power of mama. Jadi gua di sini sebagai saudara di situ, memang gue nggak terlalu banyak ambil andil sih. Maksudnya gue juga pengen nengahin aja. Maksudnya gue mau ngajak mediasi. Oh ya udah, sekiranya ini bisa diambil jalur tengah, ya udah kayak gitu kan. Kalau misalnya memang kita ke kantor polisi, ayo, gue siap. Karena di situ mental gue udah bikin, udah kebentuk.
Dalam artian gue udah yang pengalaman di aku lah yang di gitu ya. part 1 part 2 gue ceritain, gue udah kebentuk mental gue, semua ketemu DC, mau 1000 DC pun datang ke rumah. Kalau misalnya memang lu posisi lu kayak yang tadi yang Arogan, kasar. Ya lu pantas lah buat usir mereka, karena ketika misalnya DC datang itu ya buat kalian nih yang nonton, ketika DC datang, terima dia dengan baik, karena dia manusia, karena dia cuma ngejalanin tugas. Oke. Jadi jangan digalak-galakin. Memang dia itu memang sifatnya ya menekan, karena memang dia ada tekanan juga dari atas kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen datengin DC, ya udahlah, ngomong baik-baik aja. DC itu nggak kasar, DC itu nggak galak. Kalau ada yang galak ataupun kasar, bisa kita laporin ke yang berwajib, ataupun bisa kita laporin ke tetangga kita, ataupun bisa laporin ke RT RW kayak gitu. Jadi posisi itu ketika udah nggak kondusif, coba saya rangkul itu si DC-nya. Saya coba rangkul DC-nya, ayo bang ikut ke depan deh, udah nggak mulai kondusif nih, kayak gitu. Lu pisahin dah tuh ya. Iya, karena saya pikir ini udah nggak baik gitu kan, udah maksudnya ini orang yang tadi nggak jadi tahu, orang yang tadi nggak emosi jadi emosi ngelihat ini gitu. Jadi ya siapa sih yang nggak emosi, nggak bakal emosi kalau ngelihat perempuan ini ditekan sama 2 kolektor kayak gitu. Jadi ya udah saya coba rangkul itu DC, ayo bang ke depan, jangan nggak kondusif. Oh ya udah bang, gini. Ya udah bang, sekarang gini aja, abang besok lagi lah, balik lah, cari waktu yang timing yang tepat, gue bilang gitu. Iya benar. Oh ya udah gini, ya udah abang, saya minta nomor abang deh, abang mungkin abang lebih mengerti gitu. Oh jadi dia minta nomor lu Ji. Ya minta nomor untuk lu. Ya udah bang, nih nomor gua sebutin, gua kasih nomor gua. Ya lu kalau mau apa-apa lu hubungin gua, nanti biar gua bisa mediasi kayak gitu. Dan sampai sekarang sih nggak hubungin gua. Oh jadi selepas ribut udah panas sih yang katanya mau bawa ke kantor polisi, lu rangkul si DC-nya untuk lu bisain lah, dan itu tenangin si DC-nya. Setelah itu DC-nya meminta nomor telepon lu. Setelah dia minta nomor telepon lu, dia pulang. Ya. Nah sampai sekarang tuh DC-nya masih hubungin. Udah nggak pernah, dari kejadian itu cuma minta nomornya aja udah. Gua bilang ya udah, kalau misalnya memang sekiranya si DC butuhin gua dalam artian untuk mediasi kan, karena kan Perwakilannya. ya dari perwakilan keluarga, mungkin gua karena mental gua udah terbentuk sedikit demi sedikit, jadi gua udah bisa ngadepin mau DC dari manapun, mau segalak apapun kita hadapin aja kayak gitu. Tapi ya sampai saat ini nasabahnya tetap masuk perdata ya, maksudnya blacklist data ya. Backlist data. Udah blacklist data. Tapi dia udah buat surat laporan gak sih ke kantor polisi sampai saat ini? Oh kurang tahu deh kalau udah bikin surat laporan atau belum ya. Sementara ini sih mungkin memang si DC-nya udah nggak datang lagi, mungkin jadi kayaknya udah nggak butuh, karena juga data udah blacklist kan. Ya kan ya resikonya galbay di pinjol legal ya itu konsekuensinya sih. Hanya perdata dan didatangin sama DC lapangan. Dan di sini kita ambil poin pentingnya aja ya. Ketika kalian merasa akunnya dihack sama orang, baik itu dari Akulaku, Kredipo, dan terutama di paylater ya, ataupun di e-commerce ya, itu kalian segera langsung lapor kepada pihak yang berwajib atau polisi dengan laporan akun Kredipo ataupun Akulaku kalian kena kehack. Itu jauh lebih aman. Kenapa? Itu untuk bukti ketika DC Lapang datang ke rumah, Pak maaf akun saya kena kehack, ini saya udah buat laporan ke kantor polisi. Itu jauh lebih aman ya bro. Dan poin terakhirnya, ketika kalian mendapatkan sebuah ancaman yang katanya DC membawa RT RW, itu semuanya bohongan bro. Itu semuanya bohongan. Kenapa bohongan? Gunanya dia berkata seperti itu hanya untuk menakuti-nakuti kalian atau menjatuhkan mental kalian. Poin yang berikutnya adalah kalian jangan pernah takut diancam sama DC ketika DC berkata, ayo kita ke kantor polisi, ayo kita urusi masalah utang ini ke kantor polisi. Jangan pernah takut dengan informasi itu, karena informasi itu, fungsi dari informasi itu DC-nya hanya untuk
menekan ataupun menakuti kalian. Kalau kalian nggak paham, tentu akan down. Nah, di sini banyak sekali pembelajaran yang kita sudah ambil dari narasumber yaitu Muhammad Fajri, dan dia sudah mau mengeluarkan waktunya untuk berbagi cerita di dalam channel YouTube Tulus Pinjol. Agar lebih berkembang lagi channel ini, segera klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya, dan bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Kalian makin mendukung di channel YouTube dari Tulus Pinjol, gue juga makin semangat untuk memberikan informasi ataupun edukasinya. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.